Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi kafa wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Bapak-bapak jamaah taklim yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada para masyayikh, para ustadz, para guru, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam usianya. Alhamdulillah, Allah masih berikan kepada kita kenikmatan yang banyak, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga dengan kenikmatan ini kita bisa bersama-sama menikmati jamuan dari Allah. Mudah-mudahan berangkatnya kita di tempat ini sampai nanti akhir selesai, kemudian Allah berikan sebaik-baiknya penjagaan, kemudian salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan semua kita menjadi orang-orang yang pada saatnya nanti berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian, hari ini kita akan kembali mengkaji satu kitab, namanya kitabnya Arba'in An-Nawawiyah atau Arba'un Nawawiyah. Jadi disusun oleh Imam Nawawi, yaitu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi, yaitu dari kota Nawa di Dimask, Syria saat ini, yang sudah hancur lebur oleh penjajah sekaligus orang-orang Syiah di sana. Kemudian para jemaah sekalian, dulu Imam Nawawi bukanlah orang pertama yang menulis kitab ini ya, sejenis ini. Dulu ada orang-orang yang sudah ngarang kitab-kitab sejenis, hadis-hadis yang 40 hadis ya, 40 hadis tentang usul fikih, 40 hadis tentang ilmu furu', 40 hadis tentang tentang ibadah dan lain sebagainya. Kemudian Imam Nawawi punya keinginan dia mengarang buku yang belum pernah dikarang orang terdahulu. Akhirnya gimana? Dia mengarang satu kitab kecil yang meringkas karangan imam-imam terdahulu. Nah, ini kitabnya ya. Saya nggak jualan ya. Nanti cari sendiri. Gitu. Atau nanti masjid ngasih fasilitas kan, mudah-mudahan. Para jamaah sekalian, beliau lahir di kota Nawa tahun 631 Hijriah, kemudian wafatnya 676 Hijriah di Damaskus saat ini yang sudah hancur lebur. Kira-kira usianya 45 tahun. Cuman 45 tahun. Saya 42 tahun. Gitu. Kalau mau ngikutin Imam Syafi'i mungkin jatahnya 3 tahun lagi. Imam Nawawi ini jadi pernah diangkat sebagai hakim, cuman dia nggak mau di daerahnya. Kemudian Imam Nawawi punya karangan banyak, Riyadhus Shalihin gitu ya. Kemudian Al-Azkar, Riyadhut Thalibin, banyak kitab-kitabnya banyak. Yang uniknya beliau itu ketika belajar disebutkan 2 tahun tidak pernah menyandarkan punggungnya ke lantai. Jadi kalau tidur tuh dia begini, Pak. Nah, gitu. Kalau bangun, ya Allah,
Saya sudah nyanyiakan waktu saya tidur, nulis lagi gitu. Imam An-Nawawi. Disebutkan, diriwayatkan makannya itu cuma sekali pada Isya. Besoknya dia puasa banyak minum gitu ya. Maka Imam Nawawi diberikan keutamaan seperti ini. Nanti banyak kisah-kisah di perjalanan, nanti saya sebutkan beberapa kisah-kisah tentang Imam Nawawi gitu ya. Kemudian para jamaah, kita masuk dalam kajian hadis kita, hadis Arba'in Nawawi, biar nggak panjang lebar. Hadis yang pertama, hadis tentang keutamaan niat. Hadis tentang keutamaan niat. Sebelum kita masuk lebih dalam kajian hadis ini, tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak gitu ya. Kalau seandainya kita latah kepingin ngajak salaman, kemudian teman kita, tetangga kita menolak, jangan sakit hati. Memang keadaannya seperti itu. Kemudian begitu salaman, nanti orang yang kita ajak salaman cuci tangan, jangan tersinggung, bukan Islam jamaah gitu ya. Tapi memang keadaannya begitu ya. Jadi tetap kita berjaga-jaga, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan. Ada yang hafal hadis pertama? Ada yang hadis pertama hafal? Saya kasih kitab itu langsung. Ini hanya hadisnya, kemudian terjemahnya, kemudian ini syarah. Jadi syarah itu adalah kalau dalam bahasa kita mentafsirkan hadis, itu syarah. Tapi kalau tafsir, mentafsirkan Al-Quran, menerangkan. Jadi kalau tafsir itu menerangkan isi Al-Quran, tapi kalau syarah itu menerangkan isi hadis, gitu ya. Jadi kalau dibedakan, syarah itu ilmu hadis, kalau tafsir ilmu Al-Quran. Baca hadis itu tentu harus berbeda dengan baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran harus ada idgham, ada ikhfa, ada ilmu tajwid. Tapi kalau baca hadis atau bahasa Arab, ya nggak boleh pakai tajwid, nggak boleh pakai ikhfa. Antum mau kemana gitu, nggak boleh. Gitu ya. Baik, hadis yang pertama disebutkan an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaihi. Jadi dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Jadi kalau ilmu hadis itu Pak disebutkan, jadi usul hadis itu ilmun yu'rab bihi halu rawi wal marwi. Ilmu yang dengannya kita mengetahui kedudukan orang yang membawa hadis dan isinya, baik diterima ataupun ditolak. Nah, jadi orang itu ada yang ngasih kabar berita Pak, nggak semuanya diterima dan tidak semuanya juga ditolak, gitu. Ya, makasih Mas. Jadi tidak semuanya diterima, tidak semua juga ditolak. Maka itu nanti dilihat dalam ilmu namanya ilmu usulul hadis, gitu ya. Jadi ada namanya sanad, ada namanya matan. Sanad itu silsilah orang yang membawanya. Contoh, Pak Maliki ngasih kabar. Dari mana kabar? Dari Pak Tri. Pak Tri dari mana? Dari Pak Wagino. Pak Wagino dari mana? Terus gitu. Sampai nanti ke Rasul gitu. Kalau matan itu kontennya, isi hadisnya apa? Nah, gitu. Maka kadang-kadang gara-gara orang yang membawa hadisnya bisa jadi hasan, bisa jadi sahih, bisa jadi turun, bisa dhaif, bahkan bisa palsu. Sama dengan konten isi hadis, gitu ya.
Maka bapak-bapak sering kalau mau bulan Sya'ban atau bulan Muharram keluar tuh hadis-hadis yang beredaran di mana? Di HP kita itu kan, barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Sya'ban pahalanya ini, pahala ini, terus gitu. Nah kalau kita lihat hadis-hadis itu Pak, secara logika nggak masuk akal. Kenapa? Puasa Ramadan, puasa wajib yang paling utama saja pahalanya nggak segitu gitu. Ini kok pahalanya berlebihan gitu. Maka lagi-lagi dari hadis itu, dari kontennya atau perawinya kita bisa tahu siapa ini boleh diamalkan atau tidak gitu. Maka isnad itu al-isnadu minad din. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Jadi isnad itu bagian dari agama. Ngambil ilmu itu, silsilah ilmu itu bagian dari agama. Maka kita harus memperhatikan dari siapa kita beragamanya, ngambil ilmu dari siapa. Dari YouTube itu hanya sekedar nambah-nambah. Selebihnya harus mulazalamatul ustadz. Jadi harus bertatap langsung belajar dari ustadz. Di sini kita lihat rawi atau sanadnya itu Umar bin Khattab. Di sini kita sebutkan Amirul Mukminin, ini namanya laqab, gelar. Ya, Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin pertama itu adalah Umar bin Khattab. Sebelumnya kalau Abu Bakar itu Khalifatur Rasul, penggantinya Rasul. Dulu disebutkan khalifati Rasulillah, penggantinya Rasul gitu. Dalam memimpin negara. Karena kerepotan, panjangan, akhirnya disingkat jadi Amirul Mukminin. Abi Hafsin. Hafsin ini bukan nama anaknya. Hafsin ini kunyah. Ada orang mengatakan Abu Asma, bapaknya Asma. Abu Hurairah bukan bapaknya kucing, tapi orang yang suka melihara kucing disebutkan Pak Kucing gitu ya, bukan bapaknya kucing gitu. Atau Robbul Bait, bukan bapaknya rumah tapi orang yang punya rumah. Atau kalau ada orang yang kumisan, Pak Kumis, nah gitu, Pak Kumis. Artinya apa? Orang yang ya, dengan disebutkan namanya kita langsung kenal, oh orang itu. Kadang-kadang lebih dikenal nama gelarnya, lakopnya, atau kunyahnya dibandingkan nama aslinya. Gitu. Ada tetangga saya namanya Telepong. Saya bilang, Pak, kok Telepong? Mohon maaf Pak. Iya, dulu saya dipanggil-panggil itu sama teman-teman. Terus Bapak mau? Ya gimana gitu ya. Makanya bapak-bapak dilarang kita memanggil panggilan kecuali panggilan itu yang dia sukai gitu ya. Kemudian Abi Hafsin, Hafsin itu nama singa. Jadi disebutkan dalam bahasa Arab nama singa itu banyak, ada Asad, ada Namir, kemudian banyak namanya dalam bahasa Arab itu. Saking gagahnya Umar bin Khattab. Kemudian ini disebutkan radhiyallahu anhu. Jadi Allah ridho pada dia. Karena disebutkan Umar bin Khattab ini adalah salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Salah satu yang dijamin dari 10 orang yang masuk surga. Maka dulu Rasulullah ketika di awal-awal menerima risalah itu dia berdoa, ya Allah, Allahumma aizal Islam bi umarain. Ya Allah, berikan izzah dengan Islamnya dua Umar. Ya Allah, berikan kami kemuliaan dengan Islamnya 2 orang. Siapa? Satu Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Yang masuk Islam ternyata hanya Umar bin Khattab. Umar bin Hisham itu tahu nggak namanya? Nggak dikenal. Dikenal nama gelar yang lain, Abu Jahal. Bapaknya bodoh. Gitu. Kenapa bodoh? Kalau urusan agama dia bodoh, tapi kalau urusan yang lain pintar dia. Gitu. Gitu.
Kemudian Umar bin Khattab ini, mohon maaf, pada zamannya ini terjadi pelebaran futuhat, membuka gitu ya. Kalau dalam bahasa ekspansi itu penjajahan mungkin ya. Kalau dalam bahasa Islam itu mungkin bukan ekspansi ya. Fathul, pembuka. Karena orang di dalamnya tadinya menyembah syirik kembali pada menyembah Allah. Jadi ke Yaman di bawah, Arab itu Mekah di atas atau Madinah di atas, di bawahnya Yaman, di atasnya Syam. Syam itu ada Syria, ada Palestina, Lebanon gitu ya. Terus Yordania. Kemudian sebelah kirinya itu Mesir, Laut Merah gitu ya. Nah, sebelah kanannya itu apa? Iran, atau yang disebutkan dengan bangsa Majusi. Ya, bangsa Majusi. Romawi, maaf, bukan Romawi, satunya Romawi, Persia. Nah, Persia. Nah, begitu dia buka Persia, penaklukan Persia. Nah, orang Persia nggak suka. Sampai pada akhirnya lagi sholat subuh ditujah. Nah, jadi penujahan para imam itu dari dulu sudah ada. Sudah ada. Tilkal ayyam nudawiluha. Hari-hari itu akan dipergulirkan, sejarah akan berulang. Orangnya beda, pelakunya beda, korbannya beda, tempatnya beda, namanya beda. Gitu. Selalu akan berulang. Maka lagi-lagi semua kita harus bersiap-siap. Kita sudah berada di akhir zaman ini ya. Nah, disebutkan pada zaman Umar ini, saya kadang-kadang termasuk yang paling suka dengan kisah-kisah Umar ya. Umar pernah ketika mengutus gubernur Amr bin As di Mesir. Amr bin As itu jadi gubernur di Mesir. Orang Mesir biasanya nyembah berhala, nyembah Tuhan yang banyak. Punya kebiasaan kalau sungai Nil di Mesir itu kering, mereka cari anak gadis yang perawan, mohon maaf, kemudian dikasih pakaian-pakaian yang paling bagus, kemudian dilempar dari jurang Mesir, jurang sungai Nil sampai mati di bawah. Harapannya apa? Biasanya kalau begitu nggak lama kemudian turun hujan dan airnya ngalir. Nah, pada zaman Amr bin As nggak boleh dilakukan. Nah, orang-orang bilang begini, wahai Amr, kami butuh air. Kalau kami nggak melakukan, gimana? Coba kasih solusi. Amr bin As ngirim surat ke Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab ngirim balik surat kepada Amr bin As. Perintahnya melemparkan surat itu ke sungai Nil. Aneh ya? Ngirim surat dari Umar bin Khattab ke Mesir, kemudian Amr bin As disuruh bacain, atau dalam riwayat langsung dilemparkan. Ketika baca, selesai baca, dilemparkan ke dasar sungai Nil, langsung turun hujan atau airnya ngalir lebat, sangat deras. Ditanya, apa isi suratnya? Atau Amr bin As membacakan begini, dari Umar bin Khattab, wahai Nil, jika air yang mengalir dalammu dari dirimu, kami nggak butuh kamu. Tapi jika itu dari Allah, kami minta kepada Allah untuk mengalirkan kembali untuk kami. Langsung, Pak. Maka lagi-lagi hati-hati dengan syirik, ya Pak ya. Ini kadang-kadang kita ini dikasih dua pilihan yang kadang-kadang nggak benar. Maka lagi-lagi kita harus bertakwa kepada Allah. Kayak kemarin saya istikharah, Ustaz, antara tetap Islam atau nemenin agama ibu saya. Ternyata setelah istikharah saya memutuskan untuk mengikuti agama ibu saya, ke Nasrani. Bukan istikharah, nggak boleh. Gitu. Kemudian kisahnya tadi, Umar bin Khattab dibunuh oleh namanya Fairuz.
Fairuz. Al-Lu'lu'ah, Abu Lu'lu'ah. Jadi orang Majusi, kemudian budak Majusi, kemudian sama jamaah di belakang dipegang, dipukul, meninggal. Sekarang makamnya di Iran tuh dibikin seperti Ka'bah, orang tawaf di situ. Syiah. Nah, lagi-lagi ciri dari hadis ini, Pak, kita akan tahu kalau ada orang ngaku ustadz, ulama, kiai atau habib, kemudian dia benci banget dengan Umar bin Khattab, maka dia Syiah. Ya, Pak ya, maka dia Syiah. Nah, kalau dulu-dulu di masjid-masjid itu dikasih tulisan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Cirinya, kalau nggak mau dipakai itu, maka dia masjid Syiah. Dulu. Kalau ini kan enggak ya, bukan Syiah nih. Gitu. Jadi dulu seperti itu. Kemudian banyaklah kisah-kisah tentang kepahlawanan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah ngirim pasukan untuk perang. Pasukannya itu satu tempat sudah mau kalah. Umar bin Khattab lagi khutbah Jumat, tiba-tiba dia mengatakan, ya Sariyah al-jabala jabala jabala. Ya Sariyah, naik gunung, naik gunung, naik gunung. Kata jamaah yang dengar, ngomong apa ini gitu, naik gunung, naik gunung, naik gunung. Tapi jemaah yang tidur nggak dengar apa-apa. Gitu. Semakin dalam. Makanya lagi-lagi pentingnya kita mempersiapkan diri sholat Jumat itu penting. Jadi datang Jumat duluan, tahiyatul masjid, zikir, baca Quran, tidur sejenak sebelum Jumat itu boleh. Ini bapak datangnya telat, langsung niatnya tidur. Udah semakin dalam gitu kan. Baik, tadi rawinya singkat. Sekarang kita masuk dalam matanya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Setiap niat orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Maka lagi-lagi penting bagi kita untuk meluruskan niat kita. Datang ke masjid ini niatnya untuk thalabatul ilmi, untuk nuntut ilmu. Jadi kalau nuntut ilmu harus semangat. Ini datang ke masjid, mohon maaf, langsung cari sandaran. Kan? Padahal ada kaidahnya, dilarang bersandar kecuali hanya kepada Allah. Gitu. Karena kalau kita bersandar pada selain Allah itu jadi musyrik nanti. Alhamdulillah, mulai ada yang membenahi cara duduknya. Gitu. Maka lagi-lagi dari hadis ini, Pak, banyak yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama tentang niat ya. Jadi niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu niat? Niat itu kalau dalam secara bahasa al-qasdu, tujuan. Maka ada namanya maksud atau maqasid. Maqasid syariah artinya tujuan penerapan syariah. Gitu ya. Maka dalam hidup ini segalanya tujuannya hanya untuk Allah. Disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, kehidupanku, kematianku lillah, tujuannya untuk Allah. Maka kalau kita mengatakan tujuannya untuk Allah, nggak mungkin ibadahnya main-main. Kalau tujuan hidup ini untuk Allah, nggak mungkin, Pak, kita ambil barang sembarangan. Maka kalau kita sambungkan dengan materi kita kemarin, bismillah itu, ba itu adalah bagaimana kita menghadirkan apa yang kita lakukan ini Allah izinkan atau tidak. Gitu.
Allah ridho atau tidak? Nah, ini kalau kita sambungin dengan materi-materi kemarin gitu. Maka mudah-mudahan materinya saling bersambung. Lagi-lagi nuntut ilmu kita ini adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Maka namanya ibadah itu waktunya panjang. Kadang-kadang ada orang semangat ibadah yang saat ini, besok lemas lagi. Padahal ada satu ungkapan dari Imam Nawawi itu adalah inna talabatil ilmi afdalu kurobin. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah sebaik-baik ketakwaan kepada Allah, sebaik-baik ibadah kepada Allah ya. Nuntut ilmu itu sebaik-baik ibadah. Maka kalau dia orang yang punya ilmu, ibadahnya itu ini sedang-sedang saja. Ibadahnya tidak seperti orang-orang yang tidak punya ilmu. Kalau orang punya ilmu, ibadahnya jadi ibadah terbaik, tidak ngejar rakaat, tapi bagaimana ibadahnya itu khusyuk. Maka disebutkan niat itu adalah al-qasdu. Kalau dalam bahasa istilah disebutkan dalam fikih Imam Syafi'i itu adalah qasdu syai'i muqtarinun bil fi'li. Menjadikan tujuan segala sesuatu itu disertai dengan fi'il. Niatnya disertai dengan pekerjaan, perilaku, perbuatan. Maka kalau orang wudu, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia mau melangkah nuntut ilmu, sambil melangkah, bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah dianggap sebagai niat. Sebagai niat. Walaupun khilaf antara ulama bagaimana melafadzkan. Kalau niat dalam hati, tempat niat dalam hati, ya. Tempat niat itu dalam hati. Maka dengan niat, Bapak-bapak jemaah, kita bisa membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Gara-gara niat, gitu ya. Sama-sama beras 2,5 kilo, bisa jadi zakat, bisa jadi sedekah, gara-gara niat, gitu. Sama-sama iri, sama-sama punya keinginan, sama-sama punya azam. Ya Allah, kalau saya kayak dia, mudah-mudahan saya sedekah. Ada lagi, ya Allah enak bener ya nih bujang, naik motoran bagus, tampilannya cheese. Pasti banyak cewek yang ikut. Nah itu dan niatnya nggak benar. Sama-sama punya niat gitu. Maka lagi-lagi para ulama menyebutkan seperti Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu menyebutkan boleh satu ibadah dengan niat yang berbeda-beda, dengan niat yang banyak, tapi selamanya untuk ibadah. Contoh, saya datang ke masjid mau nuntut ilmu. Datang ke masjid, datang duluan saya mau itikaf. Datang ke masjid saya mau sambil silaturahmi sama teman. Datang ke masjid saya kepingin berjumpa dengan guru saya. Datang ke masjid saya kepingin sama-sama mau sedekah. Datang ke masjid saya mau silaturahim sama, itu bisa. Dan pahalanya bisa banyak dibandingkan datang ke masjid hanya untuk nuntut ilmu. Gitu. Maka lagi-lagi kita harus bagaimana setiap langkah kita itu niatnya niat ibadah kepada Allah, walaupun tetap ibadah kepada Allah, walaupun niatnya banyak. Nah, gitu. Maka disebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Jadi niatnya harus banyak. Saya kerja ini niatnya untuk cari ridha Allah. Niat kerja untuk bisa ibadah. Niat kerja untuk nanti bisa pergi haji. Niat ibadah untuk niat kerja untuk bisa nolong orang. Niat ibadah, niat kerja itu bisa banyak. Gitu. Seperti hanya orang bermaksiat pun niatnya juga banyak. Gitu. Itu ya. Kemudian disebutkan
Maka kalau orang itu jujur dalam niatnya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Maka kadang-kadang ada orang ngaji itu kan kepingin dapat jodoh. Kalau dia jujur dengan niatnya, begitu dia sudah nikah tetap ngaji. Tapi banyak orang sudah dapat jodoh, nggak ngaji lagi, banyak. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Isa jam 5 menit lagi. Baik. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, para ulama menyebutkan Jami'ul Ulum wal Hikam dalam kitab Ibnu Rajab itu menyebutkan hadis ini termasuk hadis pokok dalam beragama. Imam Syafi'i menyebutkan hadis ini bisa masuk dalam 70 bab fikih. Ulama lain mengatakan hadis ini adalah sepertiganya Islam. Karena niat. Kedua, tidak mungkin suatu amal itu ada kecuali sudah diketahui didahului oleh niat. Jadi nggak mungkin orang beramal itu nggak tahu niat. Pasti dia sudah berniat. Bapak sama-sama yang satu wudu, yang satu juga seperti wudu. Yang pertama ditanya, kamu ngapa? Enggak, saya kepingin seger-seger aja, panas. Yang kedua, saya untuk ibadah kepada Allah. Jadi kadang-kadang walaupun ada beberapa mazhab itu yang harus menguatkan niat dengan lafaz, gak jadi masalah lah gitu ya. Jangan gara-gara lafaz niat beda masjid. Usolli fardhu subhi raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Ada lagi enggak pakai usolli gitu. Juga enggak boleh. Pokoknya ya mau yang pakai lafaz niat silakan, enggak pakai lafaz juga silakan gitu ya. Yang penting dia ibadah. Takutnya seperti kisahnya Ustadz Abdul Somad ini ribut. Ada preman baru masuk Islam. Saya ini dulu 20 tahun minum bir itu satu bir sum-suman orang 4 orang 5. Kuat ukhuwahnya. Nah gitu, ukhuwah. Kuat ukhuwah. Ini begitu masjid ribut gara-gara kunut, gara-gara usolli dan lain sebagainya. Maka niat itu di dalam hati, dikuatkan dengan lisan gitu. Maka ada orang pakai usolli gitu. Makanya dalam ibadah itu Pak, mohon maaf, sama-sama sholat maghrib, ada yang mengatakan adaan, saya sholat ini mengerjakan pas di waktunya, adaan namanya, bukan adaan pempek, bukan ya. Yang kedua ada namanya kodoan, mengkodok. Mungkin kemarin dia lupa, disebutkan man nama aw nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha fa inna dzalika waqtuha. Barang siapa yang tidur atau lupa dia salat, ketika dia ingat maka salatlah karena itu waktu wajibnya. Bisa jadi bapak ibu lagi pesta, kemudian mau salat, begitu mau salat ditelepon sama istrinya, Pak di mana? Cepatan Pak, saya lagi di ini Pak, dompetnya ini, atau sendirian di tempat minta jemput, hujan gitu, jemput kita, bis pesta, merasa sudah sholat, begitu besok baru ingat, sudah sholat belum ya? Nah begitu ingat langsung Allahu Akbar sholat, fa inna dzalika waktuha. Atau bapak sholat sama-sama makmum masbuk, imamnya tahiyat akhir, ikut tahiyat akhir. Padahal kita masuk sudah rakaat kedua, begitu salam, jalan kita. Begitu jalan, itu teman sama-sama masuk sama kita tadi, kok saya duluan, langsung nambah 1 rakaat boleh, selama belum ngobrol. Contoh, kita lagi sholat, masbuk, kita ikut salam bareng imam, salam terakhir.
Kata jamaah sebelum kita, Mas kurang 1 rakaat, langsung kita tegak 1 rakaat nambah. Jangan tanya, sumpah, swear, bohong nggak kamu? Oh batal, batal ya, gitu. Jadi begitu kita Pak kurang 1 rakaat, langsung tegak, Allahu Akbar, gitu ya. Yang berikutnya, setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Nah, datang ke masjid kalau cuma mau ngopi, dapat kopinya. Datang ke masjid cuman kepingin dapat snacknya. Gitu. Tapi kalau ibadah, nah, kita akan mendapatkan segala. Jadi kalau orang karena Allah nanti akan dapatkan tambahan-tambahannya. Yang berikutnya, niat. Nah, tadi disebutkan niat itu adalah bermaksud, punya kehendak, punya keinginan, azam. Wa mahalluha al-qalb, tempatnya di hati menurut sepakatan para ulama. Fa inna biqalbihi wa lam yatakallam bilisani ajza'hu an-niyah bittifaqihim. Niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan para ulama. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa dilafadzkan dengan lisannya, maka niatnya sudah sah. Niatnya sudah sah. Azan. Baik, kita jeda dulu ya. Baik. Baik. Kita lanjutkan sejenak. Jadi niat itu ada 2 macam. Ibu-ibu, niat itu ada 2 macam. Yang pertama, niat itu akan ketahuan dengan niat tujuan dari amal kita. Untuk siapa? Untuk Allah kah atau untuk selain Allah? Niat saya ke masjid. Jadi kalau yang kan hadisnya ini kan asbab wurudnya itu tentang seorang yang mau nikah, kemudian dikasih syarat sama perempuan, kalau kamu mau nikah dengan saya, kamu harus hijrah, ikut saya ke Madinah. Akhirnya apa? Dia ikut hijrah dalam rangka kepingin nikah dengan perempuan itu. Orang di kota Makkah itu rata-rata pedagang, di Madinah itu rata-rata petani. Ada yang hijrah itu niatnya apa? Wih, kalau keluar sana cair juga nih gitu. Jadi niatnya kepingin berdagang, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau kita beribadah kemudian punya niat selain kepada Allah, maka jadi jatuhnya adalah syirik, atau dalam bahasa lain itu riya, syirik kecil ya. Jadi bapak ibadah kemudian menyertai ibadah itu punya tujuan lain. Tujuannya kepingin dagang. Tujuannya kemarin di pojok itu ada cewek siapa ya? Kalau ketemu lagi, nah itu. Jadi tujuannya bisa dari niat ketahuan. Ini mau ibadah atau untuk selain ibadah. Yang kedua, dari niat kita bisa membedakan ini niatnya sholatnya zuhur apa sholat asar dari niat. Contoh, ada orang sama-sama datang waktu subuh kesiangan, ya, sama-sama subuh kesiangan. Yang pertama 2 rakaat, yang kedua 2 rakaat. Yang pertama niatnya qobliyah subuh, yang kedua niatnya sholat subuh. Gitu. Apa membedakannya? Niat. Sama-sama bawa beras, niatnya sodako, ada yang niatnya sudah kadung nazar, ada. Sama-sama puasa hari Senin, satu niatnya puasa hari Senin, satu puasanya nazar atau puasanya mengkodok.
Apa bedanya? Niat. Ya. Maka memungkinkan satu ibadah niatnya beda-beda, sesama sunnah tapi. Contoh, puasa Senin. Hari Senin saya niatnya puasa Senin plus pertengahan bulan Ayyamul Bid plus puasa apa lagi kalau yang hampir sama-sama itu? Puasa pertengahan bulan plus puasa Syawal. Syawal pertengahan bulan pas hari Senin. Boleh. Yang nggak boleh, ibu punya hutang puasa Ramadan, nyambil bayar Syawal, nggak boleh. Kenapa? Itu seolah-olah gini, saya punya utang dengan Pak Wagimin 10 juta, Eca Min. Kemudian saya bilang, Min, ini 10 juta, sisanya sodakoh. Ada nggak? Nggak boleh, nggak bisa. Gitu. Tapi kalau saya sama puasa sunnah bisa. Gitu. Puasa sunnah man puasa nazar nggak bisa. Kenapa? Karena nazar itu wajib. Gitu ya. Sama-sama gini, Bapak musafir. Sebentar ya. Bapak musafir, kemudian kan ingat, musafir itu tidak punya kewajiban untuk sholat Jumat. Yang punya kewajiban sholat Jumat adalah mukim. Nah, Bapak musafir, begitu mampir di Bandar Lampung, mampir ke masjid. Kalau Bapak niatnya sholat Jumat, maka Bapak nggak bisa menjamak dengan asar. Terus gimana? Saya kepingin dengar khutbahnya itu. Maka imamnya niat sholat Jumat, Bapak niatnya sama-sama 2 rakaat, niatnya sholat zuhur qashar bareng imam yang sedang sholat Jumat. Itu bisa. Begitu selesai Jumatan, Bapak mengqashar asar bisa. Tapi kalau Bapak niatnya sholat Jumat bareng imam di situ, maka Bapak nggak bisa sholat menjamak asar. Nah, kenapa? Beda niat. Nah, gitu. Oke? Kayaknya semakin bengong ini. Ilmu baru kayaknya. Nah, jangan kemana-mana, kita sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita. Jadi niat, pentingnya niat, karena niat yang pertama bisa membedakan kepada siapa ditujukan ibadah itu. Yang kedua, dengan niat kita akan tahu jenis amalannya. Apakah ini amalan sunnah, apakah ini amalan wajib, apakah ini amalan yang lainnya. Sama-sama, contoh, sama-sama baca surat Kulhu. Ya. Ada seorang sahabat yang senang benar baca Kulhu. Ditanya, kenapa? Karena surat Kulhu itu isinya tentang sifat-sifatnya Allah. Saya suka sama Allah. Saya suka sama sifat itu. Kemudian Rasul mengatakan, katakan padanya, Allah pun menyuka dirinya. Beda-beda tipis kan? Sama jamaah kita nih kan? Baca Kulhu. Kepinginnya sih baca yang lain, tapi kok Kulhu lagi gitu. Yang berikutnya hijrah. Nah, disebutkan tentang hijrah. Hijrah itu berarti meninggalkan at-tark. Secara istilah hijrah adalah berpindah dari suatu negeri kafir ke negeri Islam. Hijrah itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin ketika ia tidak mampu menampakkan lagi syiar agamanya di dalam negeri kafir. Hijrah juga bisa berarti berpindah dari tempat maksiat pada ketaatan. Hijrah juga berarti taubat. Jadi hijrah juga artinya bergerak. Maka lagi-lagi dengan niat kita akan tahu niatnya ini hijrah untuk membela agama atau hijrah untuk dagang, atau hijrah untuk seorang perempuan, atau hijrah untuk yang lainnya. Maka lagi-lagi kita sama-sama harus meluruskan niat kita untuk Allah Subhanahu
wa ta'ala. Disebutkan man kana yuridu harthad dunya nu'tiha wa man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fiha. Barang siapa yang menginginkan dunia, dikasih dunia. Barang siapa yang menginginkan akhirat, ditambahin. Gitu. Nazid lahu fiha, kami tambahkan badannya. Gitu. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Orang yang punya niatnya hanya dunia, nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Ibadahnya kepingin sehat, ya. Karena ada orang puasa niatnya apa? Diet. Alhamdulillah. Kopi mana kopi? Kopi. Ya. Oh gitu. Jadi ada orang puasa yang niatnya diet, ada. Saya pernah ditanya, Ustadz, kok Ramadan nama gemuk? Nah, niat saya puasa Ramadan tuh ibadah, bukan untuk ngurusin badan. Nah, dalam niat itu butuh keikhlasan, ikhlas. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya kholis, sofi. Kholis itu artinya murni. Nah, jadi perlunya memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada orang niat ke masjid untuk ibadah kepada Allah. Ternyata ditunjuk jadi imam. Begitu dia lihat ternyata ada di antara jamaah itu calon mertua. Kemudian perang. Akhirnya udahlah baca surat. Ketika baca surat, ini belakang saya ada calon mertua, baca yang panjang. Kemudian ada perang lagi. Nggak boleh itu nanti riya, berdosa. Kemudian perang. Itu bisa memungkinkan awalnya ikhlas, di tengah jalan dia riya, kemudian dia ikhlas lagi, kemudian riya, bisa. Terus gimana Ustadz? Kalau ibadah punya niatan lain namanya riya atau syirik. Bisa jadi ya, kita ibadah kepingin dilihat orang, itu riya. Daripada saya riya Ustadz, mending saya sholat di rumah. Meninggalkan ibadah karena takut riya jadi syirik, Pak. Jadi gimana? Tetap ibadah, tetap baca Quran, sambil berusaha untuk mengikhlaskan diri, sambil belajar untuk ikhlas terus gitu. Setan itu pinter. Kalau kemarin saya baca kitab itu, Pak, kitab kecil, Sehari Bersama Setan. Orang ibadah diganggu, jangan ibadah, masih tidur aja, masih lama waktu subuh. Begitu sholat, cuman kamu aja yang ibadahnya bagus. Masih sholat, udah baca yang pendek-pendek, gitu. Udah baca yang panjang. Kalau baca yang panjang, dibagusin suaranya, cuman kamu yang bagus, terus digoda terus. Alhamdulillah, makasih Mas. Maka lagi-lagi tetap kita harus beribadah, tetap bismillah, tetap tawakal kepada Allah, tetap ikhlas karena Allah. Walaupun nanti di perjalanan ada godaan-godaan, tetap belajar untuk ikhlas. Jangan sampai seperti orang, daripada saya ke masjid sholat gak ikhlas, mending saya di rumah. Itu salah. Meninggalkan ibadah karena takut dikatakan tidak ikhlas, maka jadi riya, jadi syirik. Jadi gimana? Tetap ibadah. Kemudian manusia akan diganjar sesuai dengan tingkat imannya, tingkat niatnya. Ada yang sama-sama sholat namun ganjarannya jauh berbeda. Ada yang sama-sama sedekah namun ganjarannya pasti berbeda. Contoh, maka kita nggak boleh menghina salah satu di antara sahabat Rasulullah. Semua sahabat Rasulullah itu adalah adul. Maka disebutkan wala tasubbu ashabi law anna hadakum anfaqa mithla uhudin zahaban
ma bagla mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian ejek, hina, cela sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Jika salah satu di antara kalian itu infak satu gunung emas, tidak ada satu mud, satu genggaman mereka setengah pun nggak ada. Kenapa? Mereka dulu ibadah karena penuh ujian, penuh godaan, penuh rintangan. Nah, kita sekarang ibadahnya enggak, nyantai. Sama-sama saat ini, sama-sama sholat, sama teman saudara kita di Palestina, itu beda nilainya. Maka ada istilah al-jaza ala qadril masyaqqah. Pahala kebaikan itu sesuai dengan kadar kesulitan. Semakin dia sulit, maka pahalanya semakin besar. Semakin dia jauh, maka pahalanya semakin banyak. Semakin dia berat, pahalanya semakin besar. Ada bujang-bujang ke masjid, itu gampang dibandingkan orang yang setruk ke masjid. Maka semakin dia sulit, itu pahalanya semakin besar. Kemudian disebutkan lagi nih Pak, orang berniat melakukan amal soleh, itu ada dua kemungkinan. Jika amalannya amalan yang biasa dia lakukan, kemudian suatu saat dia sakit atau dia harus safar, maka dia akan mendapatkan pahala kebiasaan. Falahum ajrun ghairu mamnun. Contoh, bapak ibu biasa sholat di masjid, kemudian suatu saat sakit sehingga nggak bisa datang ke masjid, maka bapak tercatat sebagai jamaah sholat di masjid. Kenapa? Karena kebiasaan. Biasa sholat qobliyah subuh, datang ke masjid qobliyah subuh terus. Kemudian begitu datang bapak agak kesiangan, datang sudah qomat, maka bapak akan mendapatkan pahala kebiasaan qobliyah subuh. Biasa ngasih sodako orang, kemudian besoknya dapat musibah kebakaran, nggak ngasih sodako, tetap tercatat sebagai orang yang sodako. Kenapa? Karena kebiasaan. Ini jika kebiasaan. Yang kedua, orang melakukan berniat melakukan amal baik, namun amal baik ini nggak pernah dilaksanakan, bukan kebiasaan, maka dia akan mendapatkan pahala niatnya kalau belum dikerjakan. Maka bapak-bapak, kalau punya niat untuk melakukan kebaikan dan kebaikan itu belum dilakukan, itu sudah dapat pahala niat. Maka pentingnya kita berniat, besok hari Kamis saya mau puasa Kamis. Besok saya mau baca surat ini. Saya mau menghafalkan ayat ini. Itu sudah tercatat. Kalau dilakukan bisa mendapatkan 10 kali lipatnya atau tidak terhingga. Kalau maksiat beda lagi. Kalau bapak, oh itu ada sendal bagus itu. Itu ada sendal bagus, nantilah gitu. Punya niat belum dilaksanakan, itu belum dicatat. Tapi kalau dia sudah melaksanakan, itu masih memungkinkan dihapus. Kenapa? Sebelum ruh nyampe ke rongkongan, kalau dia tobat bisa dihapus. Makanya pentingnya kita untuk menjaga selalu niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika salah seorang sakit atau safar, maka dia dicatat mendapatkan pahala seperti ketika dia dalam keadaan mukim dan sehat. Jadi pentingnya kita untuk selalu berniat yang baik. Kemudian disebutkan
Hadis Rasulullah. Kana fil Gaza, satu saat karena perang. Inna aqwaman bil madinati khalafana masalakna si'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana fih habasahum al-udhur. Sesungguhnya ada beberapa orang di Madinah yang ditinggalkan tidak ikut perang, namun mereka bersama kita ketika melewati satu lereng, bersama kita ketika turun lembah, padahal mereka tidak melakukan. Kenapa? Karena uzur. Seperti halnya Utsman bin Affan, dia kepingin perang, ikut perang, kepingin bener Pak. Jadi dulu para sahabat itu kalau disuruh perang itu seperti rihlah. Kalau kita kan enggak, diajak perang, weh kasih mana anak istri saya kayak mana nanti makannya gitu. Hah? Duluan, nitip. Gitu. Mau berangkat apa katanya? Bi, hati-hati ya Bi. Masa perang hati-hati? Nyumput terus kalau gitu. Nah tadi, jika amalan bukan kebiasaan, namun sudah diniatkan dan terhalang, nggak dilakukan, maka dia akan mendapatkan pahala niat. Contoh, malam ini saya mau bangun malam, ternyata nggak bangun, nggak bisa sholat malam, itu tercatat pahala niat. Selesai. Sampai di sini ada pertanyaan tentang niat. Jadi lagi-lagi para ulama menyebutkan kepada kita perlunya memperbaharui niat, perlunya punya variasi niat. Contoh, saya beli koran. Nah kemarin ibu-ibu ya, ada ibu-ibu, saya Ustaz beli koran tuh bukan kepingin beli koran, tapi kepingin sodako dengan anak itu, kepingin dia tersenyum dengan saya. Nah, dapat pahala Pak. Tapi kalau niatnya cuma beli koran, cuma dapat korannya aja. Apa beritanya nggak anget gitu kan? Rugi dia. Maka lagi-lagi setiap kita harus punya niat ibadah bervariasi. Saya datang ke masjid mau itikaf, saya datang ke masjid untuk sholat, saya datang ke masjid untuk sodako, saya datang ke masjid untuk silaturahim, saya datang ke masjid untuk berjumpa dengan teman saya datang ke masjid untuk belajar. Itu sama-sama ibadah semua gitu. Baik, sampai sini. Ini terima kasih ada jamaah dari masjid-masjid lain, ada Masjid Al-Ikhlas, Masjid Muhajirin, Masjid Al-Ikhlas juga musola ya, Al-Ikhlas juga, Masjid Itimahiyah yang lama nih. Ada Masjid Nurul Ihsan. A2. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya jamaah kemudian kan jamaah pada saat itu lupa semua dan setelah tahiyat selesai salam, ya, baru ada yang mengingatkan seperti tadi yang dijelaskan. Kemudian kita menambah rakaat yang kurang tersebut, apakah perlu sujud sahwi atau tidak? Ya. Jadi biasanya kalau kita terlambat masbuk gitu ya, masbuk, kemudian kita lupa rakaat. Kalau kita lupa rakaat antara 2 atau 3, maka harus pilih yang 2, gitu ya. Sudah wudu atau belum, maka belum wudu, biar yakin. Tapi kalau sudah wudu atau belum, sudahlah. Nanti pasti dia ragu-ragu terus, gitu ya.
Nah, seperti tadi, kalau kita lupa rakaat, kemudian kita disadarkan oleh jamaah yang lain, maka segera untuk menunaikan rakaat yang kurang dan tetap sujud sahwi. Kalau lupa sujud sahwi gimana, Ustaz? Ya sudah, nggak usah sujud sahwi lagi. Gitu. Namanya sudah lupa gitu ya. Maka kadang-kadang lupa itu jadi rahmat. Kadang-kadang lupa itu bisa jadi rahmat, tapi kadang juga bisa jadi musibah. Lupa hutang itu musibah. Musibah itu, Pak. Tapi kalau lupa tentang kejadian sudah lampau-lampau itu malah harus, nggak boleh diingat-ingat. Nggak boleh nginget-inget amal itu, nggak boleh. Harus merasa kurang dengan amal. Gitu. Kayak kita jadi imam, baca pendek apa panjang ya? Gitu. Kalau kita baca panjang niatnya untuk mertua itu syirik, riya. Gitu. Nggak sah sholatnya. Tapi kalau udahlah bismillah lah. Bismillah lah. Gitu. Karena sebaik-baiknya sholat itu adalah yang paling panjang tegaknya. Artinya apa? Paling panjang bacaannya. Ya standar aja lah. Jangan kayak zaman siapa itu, ada seorang putra pangeran itu ninju imam. Dia sudah buru-buru mampir ke masjid, imamnya baca Al-Baqarah, selesai Al-Baqarah. Rakaat kedua baca Ali Imran, selesai. Begitu mau salam, imamnya balik badan, mohon maaf salah, saya tadi belum wudu. apa enggak sudah nahan-nahan gitu kan. Sebenarnya kalau dia diam saja itu sah sholatnya. Imamnya ya wudu lagi, sholat lagi, nggak apa-apa. Gitu ya. Contoh lagi tentang masalah niat. Mohon maaf, bapak ibu mau musafir, belum sholat zuhur, belum sholat asar, mampir di masjid di Bandar Lampung atau di Bandar Jaya atau di mana, mereka sedang sholat asar. Jadi gimana apa yang kita lakukan? Bapak ikut jamaah asar di sana, selesai sholat asar, bapak sholat zuhur. Atau bapak niat sholat zuhur bareng imam yang sholat asar. Setelah selesai bapak sholat asar, bisa. Gitu. Yang nggak boleh imamnya sholat asar, bapak bikin jamaah sholat sendiri, nggak boleh. Karena dalam satu masjid nggak boleh ada dua imam. Makanya bapak-bapak mohon maaf, kita lagi di masjid, ada orang musafir datang, nggak boleh bikin jamaah sendiri. Harus pak itu gabungkan aja pak. Gitu. Gabungkan aja pak. Sholatnya 2 orang itu lebih baik daripada sholatnya 1 orang. Sholatnya 3 orang itu lebih baik daripada sholatnya 2 orang. Semakin bertambah jamaah itu semakin besar pahalanya. Jadi gimana kalau seandainya kita nunggu teman atau kita nggak serak dengan imamnya, tunggu imamnya selesai baru kita bikin jamaah baru. Jadi nggak boleh bikin sana jamaah, sana nggak boleh. Gitu ya. Ada lagi? Ya. Kalau udah waktunya qomat, Ya. masih ada yang sholat sunnah, Ya. sebaiknya dibatalkan sholatnya apa diteruskan? Ya. Cara yang udah takbir. Ya. Kalau jadi sholat sunnah bertemu dengan sholat wajib. Kalau dia masih rakaat pertama qomat, maka lebih baik dibatalkan. Kalau rakaat kedua dan dia ngira bisa ngejar, bukan ngejar itu ya, bukan ya. Artinya dia bisa mendapatkan takbiratul ihram imam, maka selesaikan dulu. Selesaikan dulu, ikut imam. Dan ingat, begitu bapak ketinggalan takbiratul ihram imam, itu bapak terhitung masbuk, berjamaah tapi kurang, tidak sempurna. Maka sebaik-baiknya adalah bapak harus menjaga waktunya. Jadi gimana? Ya siap-siaplah sebelum
azan sudah siap-siap, sudah ini, sudah gitu ya. Jadi enggak. Kemudian juga kita juga tunggu, karena bisa jadi yang sholat kita tunggu itu Pak, memang dia baru datang terlambat karena mungkin dia kerja sama orang lain, orang kafir. Pernah Pak ya? Kita nunggu orang rakaat, kita kira sholat 2 rakaat atau rawatib, ternyata dia sholat zuhur. Mungkin dia buru-buru karena dia bekerja sama orang. Nah, kita harus hargai juga gitu. Maka lagi-lagi ingat, ini hanya sebenarnya yang berhak untuk nyuruh qomat itu adalah imam. Maka kalau ada yang sudah nepuk-nepuk suruh jadi imam. Nah, suruh jadi imam berarti dia. Berarti dia siap jadi imam gitu, Pak. Gitu. Sudah, cepat komat. Berarti dia jadi imam. Nah. Tarik, terus. Nah, komat. Nah, berarti dia jadi imam. Gitu ya. Berangkat. Nah, berarti imam itu. Gitu. Ada lagi? Dan ini Pak, fadilah jadi muazin. Semua orang sholat yang karena panggilan dia, maka dia akan mendapatkan pahala sejumlah yang datang itu Pak. Maka muazin itu bukan perkara yang mudah. Kadang-kadang walaupun dia serak, walaupun suaranya jelek, kalau dia ikhlas itu bisa mendatangkan orang. Gitu. Pahalanya banyak. Cuman ya belajar dibagusin lah gitu ya. Kemudian pahala jadi imam, semua orang yang sholat di belakang dia akan mendapatkan pahalanya. Maka jadi imam jangan dorong-dorongan Pak. Jangan dorong-dorongan. Sok-sok datang belakangan gitu kan. Akhirnya nggak dapat takbiratul ihram. Nah, nyesel juga. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.